Ya, kembali bersama kami pemirsa, kita masih berbincang terkait warung ayam goreng Widuran. Juru masak warung makan legendaris ini akhirnya mengakui bahwa kremesan ayam goreng di warungnya memakai minyak babi. Warga Solo ramai-ramai melaporkan pemilik rumah makan ke polisi. Setelah seluruh cabangnya ditutup terkait isu minyak babi, juru masak rumah makan legendaris ayam goreng Widuran di kota Solo akhirnya buka suara. Sang juru masak mengakui kremesan ayam di warungnya dibuat dari bahan non-halal, sementara ayam digoreng terpisah. Kremesannya dibuat dari apa emangnya, Mas? Gorengnya Non-halal? Iya, maksudnya dari minyaknya yang dari non-halal atau kremesannya minyaknya ya? Minyaknya itu juga digoreng ke ayam ya? Enggak. Oh, berarti minyaknya cuma digoreng buat kremesan ya? Terkait kremesan ayam goreng Widuran yang mengandung babi, warga Solo telah melaporkan pemilik rumah makan ke polisi. Warga merasa tertipu puluhan tahun karena ketidakjujuran pemilik rumah makan yang tidak mencantumkan logo non-halal. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro melaporkan. Ya, kalau tadi kita sudah membahas bersama Bang Tulus dari aspek konsumen, sekarang saya akan mengajak Anda berbincang dengan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, ada Babe Haikal Hasan. Assalamualaikum, Babe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar? Sehat, alhamdulillah. Terima kasih, Be. Ini kita bicara warung makan ini, Be. Sebelum itu, Be, saya mungkin sebagai konsumen dan juga publik, Be. Undang-undang itu ngatur nggak sih, Be? Sebenarnya ada yang halal, ada yang tidak halal, dan boleh-boleh atau seperti apa, Be, peraturannya, Be? Pertama, saya bersyukur sekali dengan kasus ini. Kenapa bersyukur? Karena supaya kita bisa lebih jeli, dan ini merupakan usulan kami kepada negara untuk judicial review atau memperbaiki undang-undang yang ada. Begitu. Undang-undang pasal 33 tahun 2014 menyatakan, pasalnya ayat 2 ya, pasal 2 ya, Undang-Undang 33 2014. Makanan, minuman, tapi disebut produk ya, produk yang saya sebut makanan minuman karena berlaku mulai 2024. Nanti 2026 itu ada kosmetik, obat, dan seterusnya. Yang saya sebut produk dulu ya, produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan, didistribusikan, diedarkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Nah, ayat 2 menyatakan produk-produk yang dikategorikan tidak halal dikecualikan dari ayat 1. Nah, ayat 3-nya menyatakan produk-produk yang dikategorikan tidak halal itu wajib diberi keterangan tidak halal. Sampai di situ undang-undangnya gitu ya. Nah, di PP 42 tahun 2024, nah itu baru diatur tuh ada pelanggaran. Nah, jadi pelanggarannya itu adalah ketika restoran ini sudah bersertifikat halal, lalu kemudian terjadi perubahan ingredients, atau yang semula tadinya halal dan menjadi tidak halal karena perubahan, karena penambahan dan sebagainya, ini barulah perusahaan restoran itu dikenakan ya denda, dikenakan tindakan pidana dan seterusnya. Selama restoran ini tidak melakukan proses sertifikasi halal, dia nggak bisa dijerat gitu loh oleh undang-undang dari BPJPH. Nah, tetapi ada undang-undang konsumen, ada kementerian yang lain, ada bahkan pengaduan masyarakat yang dirugikan gitu ya. Saya sepakat, bukan lagi tidak merasa dirugikan, tapi betul-betul dirugikan secara puluhan tahun. Tapi kalau dari pihak kami hanya dapat menjelaskan hal yang demikian. Gitu. Selama ini restoran itu belum pernah melakukan proses pendaftaran, gitu, sehingga memang dikategorikan dari awal tidak halal, gitu ya, atau belum halal. Cuman karena mereka belum mencantumkan itu, di situ masalahnya. Jadi Be, kalau kita sederhanakan tadi bahwa dari catatan Babe dan tim bahwa memang warung Widuran ini tidak pernah ya Be mengajukan proses halal. Jadi memang mereka sebenarnya tidak halal dan salah mereka adalah tidak mencantumkan non halal tadi Be ya. Betul sekali, betul sekali. Mereka itu tidak mencantumkan non halal, gitu. Secara regulasi mereka belum pernah daftar kok. Kalau ternyata mereka sudah daftar,
sudah dapat sertifikat halal. Lalu terjadi perubahan ingredients, ini berbahaya. Ini udah penipuan, ini udah pengelabuan, ini udah perubahan. Nah, itu udah denda, itu ada denda, ada pidana begitu. Ini karena cuman belum. Jadi kalau mau dilihat, bukan ngajarin masyarakat ya, masyarakat harus peduli, masyarakat mesti ikut bersama-sama kami, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, mengawasi. Nah, untuk menindak pun, untuk mengawasi pun, untuk menginspeksi pun, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal belum punya wewenang untuk itu. Gitu. Ada di Kementerian Perdagangan. Nah, ini kan kolaborasi dari beberapa kementerian. Memang kami mengakui undang-undang ini masih belum kuat untuk menjerat hal yang demikian. Namun bisa dijerat dari tempat yang lain gitu ya, untuk menimbulkan efek jerah begitu. Jadi bisa kita masukkan misalnya aduan masyarakat ya dan konsumen yang merasa dirugikan, ini bisa dijerat ya Be ya. Be, tapi kalau kita lihat Be dari proses tadi dan analisa Babe dan juga banyak orang ketika produk ini atau warung ini tidak melakukan uji halal dan memang mereka tidak melewati proses itu dan tidak mencantumkan, berarti dengan kata lain Be, bahwa mereka menurut Babe ya Be, sengaja menutupi atau memang tidak menginfokan atau memang, karena kan puluhan tahun Be, dari 73 kalau saya dapat catatannya Be, bahwa sebenarnya ya kalaupun hilap tidak mungkin berpuluh-puluh tahun ya Be. Ini sudah masuk kelalaian, bahkan kesengajaan. Tidak ada alasan untuk tidak mengetahui. Ya, segala yang diatur oleh undang-undang di negara ini diasumsikan, diwajibkan mereka tuh sudah tahu. Begitu. Masalahnya adalah masyarakat juga harus aware, masyarakat juga harus peduli. Kalau masuk restoran, lihat ada logo halalnya. Kalau tidak ada, tolong tanyakan. Karena apa? Ada 66 juta Mas pelaku usaha seperti ini di Indonesia. Gitu. Dan pendamping produk halal jumlahnya 120.000. Begitu. Dan akhirnya kami kesulitan dalam menggrab semua 66 juta pelaku usaha ini. Nah, 66 juta pelaku usaha ini kami bekerja sama dengan 9 kementerian dan 3 badan. Gitu, termasuk Kementerian Perdagangan, Perindustrian, Kesehatan, bahkan termasuk kepolisian. Yang paling utama juga Kementerian Dalam Negeri, bekerja sama dengan para gubernur, para wali kota. Jadi ini bukan PR kita semata, tapi PR semua anak bangsa supaya makanan yang beredar itu sehat, halal, gitu. Iya, jadi tadi Be ya, pengusaha makanan juga harus jujur ya Be ya. Konsumen juga harus punya awareness tadi Be, ketika masuk restoran, ketika tidak ada logo misalnya Be ya, tanyakan ya Be, ini halal atau tidak gitu. Dan kalau mereka misalnya bohong, kita bisa lakukan delik aduan tadi ya Be. Kalau lihat judulnya, perlukah cukup permintaan maaf? Tidak cukup, gitu ya. Jadi ada sebuah proses. Dan lagi pula kami menghimbau kepada semua para pengusaha, restoran, kafe dan sebagainya, ikutilah, taatlah dengan undang-undang, daftarkan ke Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal tanpa calo, tanpa konsultan, langsung daftarkan dengan biaya sangat terjangkau, yaitu yang mikro Rp230.000, yang kecil Rp650.000, yang menengah Rp5 juta, dan yang dengan skala besar 12,5 juta itu fix. Itu untuk APBN itu fix, tidak ada penambahan apapun. Nah, LPH yang kemudian melakukan proses ini, silahkan hubungi LPH yang resmi, gitu ya. Itu LPH itu lembaga pemeriksa halal, itu yang resmi. Jangan yang calo, jangan yang konsultan-konsultan, semuanya langsung direct kepada kami. Pendaftaran hanya satu, yaitu di BPJPH. Logo cuma satu, logo halal. Yang lainnya bukan, yang lainnya tidak dilakukan oleh negara. Begitu. Bukan yang lain ya Be ya. Be, ini juga pernah kita bahas ketika Ramadan kemarin Be, ketika banyak produk takjil yang memang tadi diragukan ya Be. Jadi sebenarnya proses pengajuan halal yang ada di badannya Babe sekarang tidak rumit ya Be, dan tadi prosesnya jelas, angkanya juga sangat terjangkau ya Be. Jadi tidak ada alasan untuk pelaku usaha UMKM tidak mengajukan proses halal ya Be. Betul sekali ya. Semula ini berada di eselon 1 di bawah Kementerian Agama. Nah, sejak Oktober 2024
Presiden Prabowo Subianto ya dengan undang-undangnya itu mengangkat menjadi setingkat menteri dan kemudian segala hak wewenang dan tugasnya menjadi lebih luas, lebih mudah. Karena itu sekarang kami jamin lebih cepat, lebih efisien, lebih terjangkau, lebih tidak ada rantai-rantai yang panjang. Wahai pengusaha, datang ke kami, dapat sertifikat halal kalau halal. Tidak ada lagi calo-calo yang ribet-ribet, ya. Ini kami bekerja sama loh dengan 9 kementerian dan 3 badan serta kepolisian untuk membuat ini lebih baik. Kami sebenarnya bersyukur dengan kasus ini agar supaya menjadi wawasan nasional dan viral dan kalau di Indonesia no viral no publis gitu ya. No Jadi viral viral ini akan lebih perhatian begitu ya, begitu perhatian. Terima kasih sekali. Kalau di kasus ini bukan no viral no justice Be, no viral no exposure. Be, satu mungkin Be, berkaca dari kasus ini, Anda tadi kita semua bersyukur bahwa ada blessing in disguise ya. Kita melihat ke depannya hal-hal seperti ini bisa kita cegah. Tapi badan yang Babe sekarang kelola Be dan juga stakeholder lainnya. Karena saya yakin Be tidak hanya di Solo, ada mungkin wilayah-wilayah lain yang ya mungkin mereka masih nakal. Apakah ke depannya JPH akan bekerja sama dengan ya Pemkot lokal agar kita paling tidak bisa merangkul Be, kita yang datang Be gitu Be? Ini dia pertanyaan terbaik. Very good, terima kasih. Maka hari Senin besok yang akan datang, kami bekerja sama. Kami langsung mendatangi satu Kementerian Dalam Negeri. Ya, apa supaya gubernur, wali kota semua ikut. Ya, yang kedua kami juga akan mendatangi selain Menteri Dalam Negeri juga Kementerian Perdagangan untuk melakukan pengecekan, untuk melakukan inspeksi. Dan yang ketiga, kami juga akan menghubungi Kapolri supaya polisi juga ikut memantau di setiap Kapolsek, Kapolres, Kapolda itu juga ikut memantau semua. Inilah kasus yang saya katakan betul-betul kasus membawa rahmat gitu ya. Dan khusus bagi pemilik ayam goreng Widuran, sebenarnya kami apresiasi kejujuran Anda, tapi pertanyaan kami kenapa setelah puluhan tahun kejujuran itu perlukan, tapi pada waktu awal mendirikan usaha katakan non halal kalau tidak halal dan ambil sertifikat halal kalau itu halal. Begitu Mas. Oke, Babe, terima kasih untuk bincang-bincang singkat kita dan saya yakin tadi ya banyak perbaikan ke depannya yang akan kita peroleh, plus juga masyarakat UMKM kecil ya Be yang ingin mengurus produk halal, monggo silakan, prosesnya tadi tidak ribet dan sangat terjangkau sesuai kelasnya ya Be, mikro tadi, menengah, kecil sampai yang besar. Babe terima kasih, sehat-sehat, nanti kita ngobrol lagi di lain kesempatan ya. Kapan-kapan kita ngopi juga Be, ajak teman-teman di tempat yang halal ya Be. Kita ngopi di tempat yang halal bersama SIN supaya untuk memberi penjelasan juga pada masyarakat. Baik, edukasi. Terima kasih Babe, sehat-sehat Be. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa. Seorang anggota Polres Yahukimo dianiaya orang tak dikenal di RSUD DKI Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan Rabu malam lalu. Korban yang terluka di sekujur tubuh dievakuasi ke Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Bribda Yosua Nenggolan, anggota Polres Yahukimo terluka parah terkena senjata tajam yang dilakukan orang tak dikenal. Penganiayaan itu terjadi saat korban menjenguk keluarganya di RSUD DKI Yahukimo. Korban yang terluka parah langsung menyelamatkan diri ke dalam rumah sakit dan meminta pertolongan. Korban kini dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara di Kota Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Korban mengalami luka berat dan saat ini akan dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Jayapura untuk penanganan medis lebih lanjut. Kami langsung merespon cepat. Tim Satgas Gakum Damai Karten bersama Polres Yahukimo turun ke lokasi mengamankan TKP, memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti. Kami tidak akan tinggal diam. Pelaku akan kami kejar sampai tertangkap dan kami pastikan proses hukum berjalan tegas dan adil. Saat ini Satgas Damai Kartes dan Polres Yahukimo masih menyelidiki motif penganiayaan ini dan memburu pelaku. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mendumi, iNews melaporkan.
Sementara itu di Jayawijaya, seorang polisi anggota Satlantas Polres Jayawijaya Bribka Marsidon D. Bataraja ditembak orang tak dikenal dalam kendaraan dinas di depan instalasi gawat darurat RSUD Wamena di Jalan Trikora, Kabupaten Jayawijaya. Ya, dari informasi yang dihimpun, penembakan terjadi sesaat setelah Bribka Marsidon bersama rekannya Aibda Bakri Sidikun selesai mengantar korban kecelakaan lalu lintas ke IGD RSUD Wamena. Pelaku melepaskan tembakan dari luar pagar RSUD dan mengenai korban. Pelaku diduga menggunakan senjata api laras panjang dan melarikan diri menggunakan sepeda motor. Dalam olah TKP, tim Inafis Satreskrim Polres Jayawijaya mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 4 selongsong peluru kaliber 5,56 mm. serta mobil dinas Satlantas Polres Jayawijaya yang ditembak pelaku. Satgas Operasi Damai Kartens menghimbau masyarakat agar tetap tenang dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada Polri. Bagian di mana? Sini kabel-kabel, kasih kabel-kabel. Sudah, kalau sudah saya angkat di sini dulu keluar. Ya, pemirsa, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat tengah mengisi acara di Subang, Jawa Barat. Ia kesal dengan sekelompok supporter bola yang meneriakan yel-yel tolak klubnya dijual yang dianggap tak punya etika. Berhenti kamu! Duduk! Ini bukan forum Persikan, ini forum saya. Siapa kamu? Tolongkan spanduknya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengamuk saat hadir di acara Nganjang Karakyat di Desa Sukamandi Jaya, Kecamatan Ciasem, Subang, Rabu 28 Mei 2025. Deddy bahkan bangkit dari duduknya dan melanjutkan kemarahannya. Ia naik pitam ketika sekelompok orang membentangkan spanduk yang menolak dijualnya klub sepak bola Persika Subang, disertai teriakan yel-yel yang mengganggu jalannya acara. Ngaku anak muda, ngaku berpendidikan, nggak punya ini penderitaan rakyat dan urusan Persikas. Urusan Persikas bukan di sini di lapangan dan bukan urusan saya. Kamu ada orang menderita lagi diselamatkan, kamu teriak Persikas. Siapa kamu? Masuk sini. Cari siapa orangnya. Dengan saya sini. Deddy Mulyadi marah karena saat insiden terjadi ia tengah berdiskusi dengan ibu 4 anak yang ditinggal suaminya menikah lagi. Usai kejadian, Deddy pun memberikan penjelasan di akun Instagram pribadinya. Ia menyebut kemarahannya bukan soal penolakan kritik, melainkan soal sikap dan etika dalam menyampaikan aspirasi. Saya malam itu marah karena ada sekelompok orang yang tidak memiliki adab dalam hidupnya. Di saat air mata jatuh, karena rasa empati pada derita seorang ibu yang memiliki 4 anak dan membiayai mereka hanya dengan memungut botol-botol bekas, tetapi anaknya bisa tumbuh dengan baik. Suaminya menikah lagi dengan orang lain. Ini berteriak yel-yel untuk menyelamatkan Persikas karena klubnya berpindah tempat, dibeli oleh pihak lain. Tentunya sikap ini adalah sikap yang tidak beradab, yang menempatkan sebuah masalah tidak pada tempatnya. Deddy pun menyebut tindakan para pembawa spanduk tidak beradab, tidak empatik, dan lebih mementingkan ego daripada kemanusiaan. Persikas merupakan tim sepak bola asal Subang yang berkompetisi di Liga 2. Deddy menyebut saat ini masyarakat Subang lebih membutuhkan jalan dan sekolah yang baik dibanding Persikas. Mengelola sepak bola butuh biaya besar dan Deddy pun menilai uang Pemda Subang tidak akan cukup. Ya, pemirsa, tingkat kepuasan warga terhadap kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ternyata tidak berbanding lurus dengan tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai bidang. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia, tingkat kepuasan warga terhadap Deddy Mulyadi mencapai 94,8%.
Menurut Direktur Indikator Politik Indonesia Adam Kamil, dalam survei ini terjadi kesenjangan antara persepsi terhadap pemimpin dan institusi yang dipimpinnya. Namun terdapat beberapa poin yang kurang meyakinkan evaluasi publiknya, yakni masalah kemiskinan 42%, kemudian akses permodalan 43%, pembinaan koperasi 43%, dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47%. Ya, namun penilaian terhadap kinerja Pemprov Jawa Barat justru rendah, yakni di bawah 50%. Di Jawa Barat terdapat beberapa poin yang kurang meyakinkan evaluasi publiknya. Ini masalah kemiskinan 42%, kemudahan akses permodalan 43%, pembinaan koperasi 43%, dan peningkatan kualitas tenaga kerja 47%. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi pernyataan Roy Suryo yang akan melaporkan penyidik karena dianggap tidak transparan dalam menangani aduan soal dugaan ijazah palsu. Menurut Jokowi, hal itu mencerminkan tidak adanya kepercayaan terhadap lembaga negara dan institusi publik. Ya, UGM nggak dipercaya, Barreskrim nggak dipercaya, KPU nggak dipercaya, terus yang mau dipercaya siapa? Ya, ahli digital mencoba menelusuri jejak pendidikan Joko Widodo, baik berupa skripsi hingga ijazah ke Universitas Gadjah Mada. Apakah pihak UGM dapat menunjukkan bukti ijazah Joko Widodo? Kita simak perbincangan Roy Suryo dalam program To The Point aja di Sindo News berikut ini. Masuk 2024 ya. Itu kan akhir tahun 2024. Ada kelompok namanya TPUA. Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Yang itu akhirnya saya tahu mereka mendaftarkan gugatan di Barreskrim ya tentang ijazah palsu tanggal 9 Desember. Nah, jadi ketika mereka masuk ke situ, saya pun juga belum diajak apa-apa, ya gitu. Artinya memang belum mereka mulai masukkan bukti-bukti, belum ada. Nah, menariknya tanggal 15 Maret, ada seorang pakar, ya pakar digital forensik yang dari Bali G, itu kemudian datang ke UGM. Kemudian dia melakukan penelitian, dia beruntung, karena dia menemukan skripsi yang kemudian dialah yang kemudian melakukan hipotesis pertama bahwa ini dibuat dengan Times New Roman ya kan 11.000% palsu gitu. Saya dulu sebenarnya sempat juga Mas, ini terus terang. Ketika tahun 2022 ketika pada saat kasus Bambang Tri itu kan ada wawancara di yang dilakukan oleh Dr. Sigit ya gitu Sunarta. Dia menunjukkan sempat skripsinya, kemudian menunjukkan ijazah fotokopi, ya. Dia wawancara di UGM itu ya. Saya pun waktu itu sebenarnya sempat agak berpikir, ini kok skripsinya terjadi aneh ya, gitu. Cuman saya kemudian tidak seberuntung respon. Ya, saya sempat ke UGM karena waktu diantar pulang ke Jawa itu saya datang ke Fakultas Kehutanan. Tapi dikatakan skripsinya nggak di situ, disimpan di tempat khusus karena itu presiden. Ya udah, pokoknya nggak nemu lah gitu. Nah, keberuntungan Dr. Resmond kemudian menemukan itu gitu. Jadi dia terus buat hipotesis pertama. Nah, dari situ kemudian setelah dipublish meledaklah itu hipotesis dia. Dari situlah saya kemudian melihat lah ini ada objek yang kemudian menarik nih karena Dr. Resmond sudah menyatakan melihat sendiri itu. Sama TPUA kemudian beliau dijadikan ahli dengan analisisnya. Saya kemudian juga baru diajak karena saya ikut menilai, saya ikut membenarkan apa yang disampaikan dokter karena masuk akal. Kita sesama peneliti harus. Jadi kejadiannya setelah tanggal 15 Maret itu kan Dr. Resmond banyak sekali melakukan statement. Nah, karena saya juga ikut approve itu, ya saya kemudian kontak sama teman TPUA. Mas nanti ikut jadi ahli ya. Gitu karena ini ilmiah. Saya lihat penelitian Dr. Resmond itu pure science ya. Dr. Tifa juga melakukan penelitian dari jarak mata, hidung dan sebagainya itu karena ijazahnya mulai ditampilkan. 1 April itu ada postingan di X dari seseorang bernama Sandi Utama. Ya, gitu. Nah, itulah ijazah yang saya lihat paling sempurna penampilannya. Itu yang ini ya, yang mudah-mudahan lebarannya tenang ya. Betul, gitu ya. Mudah-mudahan lebaran tenang. Ini saya tampilkan yang asli, gitu dia bilang. Meskipun itu agak
tidak proporsional motretnya, agak sedikit miring. Tapi itu adalah dengan kualitas yang sangat bagus dan jauh di atas kualitas yang ada dua sebelumnya. Yang ditampilkan oleh Sigit Sunarta pada saat wawancara Kompas atau ditampilkan di layar belakang. Pemerintah Arab Saudi belum menerbitkan visa haji furoda bagi jemaah haji non-reguler tahun ini. Kementerian Agama menegaskan pemerintah Indonesia tak punya kewenangan untuk menerbitkan visa haji furoda. Dengan hari Jumat, ya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyebut belum terbitnya visa haji furoda bagi jemaah haji non-reguler bukan kewenangan pemerintah Indonesia. Menak juga siap membantu calon haji furoda untuk mendapatkan visa. Untuk itu, Kemenak akan berkomunikasi dengan pemerintah Saudi untuk menindaklanjuti visa. Haji furoda adalah layanan ibadah haji mandiri di luar kuota resmi pemerintah Indonesia tanpa harus antrian. Visa haji furoda didapatkan dari pemerintah Saudi secara resmi melalui mitra-mitranya di Indonesia yang memiliki izin khusus. Biaya haji furoda bisa mencapai sekitar 300 juta hingga 500 juta rupiah per calon jemaah. yang memang pernah kemarin ada awal-awalnya sedikit ada masalah ya. Masalahnya karena antara lain selain visa terlambat, tidak semuanya sekaligus keluar, juga ada yang tiba-tiba tidak bisa berangkat karena meninggal atau karena sakit atau karena ada urusan sangat penting ya. Maka kloter pertama itu memang ada kekosongan pesawat ya. Misalnya ada 20 orang kloter pertama, maka insya Allah sampai seterusnya kita bisa mengantisipasi dengan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati bersama dengan pemerintah Saudi Arabia. Dengan demikian persoalan itu bisa segera terurai dan hanya berlangsung misalnya 1 hari atau sampai 2 hari sudah bisa dikembalikan lagi pada porsi sesuai dengan penempatan yang telah ditentukan di. Kementerian Agama menghimbau jemaah calon haji Indonesia membatasi aktivitas fisik berat termasuk mengurangi pelaksanaan umroh sunnah berulang jelang puncak ibadah haji. Hal itu karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Menjelang puncak haji, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama memberikan imbauan penting kepada seluruh calon jemaah haji Indonesia dengan membatasi kegiatan yang berpotensi menguras tenaga. Hal ini ditekankan karena kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang diperkirakan mencapai 50 derajat Celcius. Dengan suhu ekstrim yang mengintai, persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama kelancaran ibadah haji tahun ini untuk mencegah resiko heat stroke atau serangan panas yang berakibat fatal. Ditegaskan juga bahwa cuaca sangat ekstrim ya. Suhu di Saudi Arabia, di Mekah sekarang ini sekitar 50 derajat Celcius. Jadi ini satu persoalan tersendiri bagi kita orang Indonesia ya. Kemudian juga dihimbau untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian diri dengan cuaca tersebut, misalnya seperti yang telah diumumkan oleh panitia-panitia kita, dihimbau terus-menerus agar selalu memelihara cairan tubuh ya, minum lebih banyak dan memelihara saving energi karena ini kan belum haji, belum hari hanya ya. Selain itu, Kementerian Agama Republik Indonesia kirim Amirul Hajj yang bertugas memimpin ibadah haji jemaah Indonesia di Arab Saudi dan sebanyak 482 kloter jemaah haji asal Indonesia sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Iriansyah Wahyudi, Aristiawan, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, jelang prosesi puncak ibadah haji, layanan bus sholawat akan dihentikan sementara. Dianjurkan kepada seluruh jemaah haji agar membawa kartu nusuk kemanapun pergi, mengingat semakin ketatnya pengamanan di Arab Saudi. Dan berikut laporan selengkapnya dari rekan Gigi Irfan di Mekah, Arab Saudi. Menjelang fase puncak pelaksanaan ibadah haji 1446 Hijriah, terdapat pembaruan penting terkait layanan transportasi jemaah haji Indonesia, khususnya operasional bus sholawat yang selama ini melayani pergerakan jemaah dari hotel ke Masjidil Haram. Mulai Rabu 5 Zulhijjah atau bertepatan dengan 1 Juni pukul 12 siang waktu Arab Saudi, layanan bus sholawat akan dihentikan sementara. Penghentian ini dilakukan untuk mempersiapkan proses pergerakan jemaah menuju Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Layanan bus sholawat akan kembali beroperasi pada Selasa 14 Zulhijjah atau 10 Juni 2025 mulai pukul 00 dini hari waktu Arab Saudi. Dengan demikian, selama sekitar 9 hari, seluruh aktivitas ibadah jemaah akan terfokus pada pelaksanaan puncak ibadah haji. Pemerintah dan petugas haji mengimbau kepada seluruh jemaah agar memanfaatkan waktu sebelum fase Ar-Muzdah untuk beribadah di sekitar hotel masing-masing. Tidak memaksakan diri ke Masjidil Haram saat layanan bus belum tersedia. Dan yang paling penting, menjaga kondisi fisik dan kesehatan agar dapat melaksanakan puncak haji dengan lancar dan khusyuk. Terkait kartu nusuk, pemerintah Arab Saudi semakin gencar memberlakukan aturan ketat terkait penggunaan kartu nusuk bagi seluruh jamaah haji, apalagi mendekati waktu puncak haji yang sebentar lagi tiba. Diimbau bagi para jemaah untuk selalu membawa kartu nusuk kemanapun akan bepergian. Diketahui tanpa kartu nusuk, jemaah beresiko tidak dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dan bahkan bisa dikenakan sanksi administratif atau dipulangkan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya pengawasan dan pengendalian jumlah jemaah, sekaligus untuk menjamin keamanan dan kelancaran ibadah di tengah lonjakan jumlah jemaah yang signifikan menjelang puncak musim haji. Dari Mekah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Tiga pemain timnas Indonesia belum bisa ikut bergabung di pemusatan latihan di Bali. Sindosore akan kembali usai jeda berikut.